Di tengah malam yang sunyi, seorang khalifah berjalan sendirian menyusuri kota Madinah. Bukan untuk mencari kekuasaan kedua, tetapi untuk memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Umar bin Khattab menangis. Malam itu, kota Madinah begitu sunyi. Langit gelap membentang luas, dihiasi bintang-bintang yang berkilau di atas gurun. Angin malam bertiup perlahan melewati lorong-lorong kota, membawa suasana dingin dan sepi. Di saat banyak orang tertidur lelap di rumah mereka, seorang pemimpin justru berjalan sendirian di tengah malam. Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada pengawal megah, tidak ada lampu istana, dan tidak ada kemewahan seorang penguasa. Beliau hanya mengenakan pakaian sederhana dengan langkah perlahan menyusuri jalanan Madinah. Setiap malam Umar terbiasa berkeliling kota secara diam-diam. Beliau ingin melihat langsung keadaan rakyatnya tanpa diketahui siapapun ya. Karena bagi Umar, jabatan khalifah bukanlah kemuliaan, melainkan amanah besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di tengah perjalanan malam itu, Umar beberapa kali berhenti memperhatikan rumah-rumah kecil di pinggir kota. Beliau khawatir jangan sampai ada rakyat yang tidur dalam keadaan lapar, sementara dirinya hidup dalam kenyang. Langkah Umar terus berjalan perlahan di atas pasir gurun yang dingin. Suara sandal beliau terdengar samar di tengah sunyi malam, hingga tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tangisan anak kecil. Tangisan itu lirih, namun begitu menyayat hati. Umar langsung menghentikan langkahnya. Wajah beliau berubah cemas, dan tanpa menunggu lama, beliau segera berjalan menuju arah suara itu. Saat berjalan di pinggir kota, Umar mendengar suara tangisan anak-anak dari kejauhan. Tangisan itu terdengar begitu pilu, seakan ada rasa lapar yang tak tertahankan ya. Umar segera mempercepat langkahnya menuju sebuah tenda kecil di tengah gelapnya malam. Di tengah dinginnya malam gurun, Umar bin Khattab perlahan mendekati tenda kecil itu. Api kecil di depan tenda menyala lemah. Sesekali tertiup angin malam yang dingin. Tangisan anak-anak masih terdengar lirih dari dalam. Tangisan yang penuh rasa lapar dan keputusasaan. Ketika Umar mendekat, beliau melihat seorang ibu duduk di samping panci tua di atas api kecil. Wajah wanita itu tampak letih, matanya sembab, sementara anak-anak kecil di sampingnya terus menangis sambil memegangi perut mereka. Umar memberi salam lalu bertanya dengan lembut, "Apa yang membuat anak-anak ini menangis?" Wanita itu menjawab dengan suara lemah, "Mereka kelaparan." Umar kembali bertanya. "Lalu apa yang sedang engkau masak?" Wanita itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada sedih, "Tidak ada makanan. Di dalam panci ini hanya batu dan air." Mendengar jawaban itu, wajah Umar langsung berubah. Beliau perlahan membuka penutup panci itu, dan benar saja, tidak ada gandum, tidak ada roti, tidak ada daging. Hanya beberapa batu yang direbus di dalam air mendidih. Wanita itu berkata sambil menahan tangis, "Aku hanya ingin anak-anakku berpikir bahwa makanan sedang dimasak agar mereka menunggu hingga akhirnya tertidur karena lelah." Suasana malam itu terasa begitu pilu. Api kecil terus menyala pelan. Sementara tangisan anak-anak mulai melemah karena kelelahan dan lapar. Wanita itu kemudian berkata dengan penuh kekecewaan, "Umar telah lalai terhadap kami. Allah akan mengadili Umar karena membiarkan kami kelaparan." Ucapan itu membuat Umar terdiam. Beliau menundukkan kepala, dadanya terasa sesak, dan matanya mulai dipenuhi air mata. Khalifah besar yang ditakuti banyak negeri itu, malam itu berdiri tak berdaya di depan seorang ibu miskin dan anak-anak yang kelaparan. Ucapan wanita itu terus terngiang di telinga Umar bin Khattab. Allah akan mengadili Umar karena membiarkan kami kelaparan. Kalimat itu terasa begitu berat, menusuk langsung ke dalam hati beliau. Umar terdiam di depan tenda kecil itu. Api kecil masih menyala pelan, menerangi wajah anak-anak yang lemah karena lapar. Beliau memandang mereka satu persatu, anak-anak kecil yang tak memahami apa-apa, namun harus menangis menahan rasa lapar di tengah dinginnya malam. Tubuh Umar mulai gemetar, dadanya terasa sesak, seolah beban seluruh umat berada di pundaknya. Matanya mulai dipenuhi air mata. Khalifah besar yang ditakuti Romawi dan Persia itu, malam ini justru menangis di depan sebuah tenda miskin. Beliau menundukkan kepala dalam-dalam, hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah. Dalam suara lirih yang hampir tak terdengar, Umar berkata kepada dirinya sendiri, Bagaimana Umar akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Air mata beliau jatuh perlahan ke pasir gurun. Tak ada kesombongan seorang penguasa, tak ada kemegahan seorang khalifah. Yang ada hanyalah seorang hamba Allah yang takut jika ada rakyatnya menderita karena kelalaiannya. Umar kembali melihat anak-anak itu. Tangisan mereka mulai melemah karena kelelahan. Sang ibu pun hanya bisa terdiam pasrah di samping api kecil yang hampir padam. Malam itu,
Umar menyadari satu hal besar, bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perut yang lapar, setiap air mata rakyatnya, dan setiap penderitaan yang tidak ia pedulikan. Tanpa berkata banyak lagi, Umar segera berdiri, wajahnya penuh kesedihan. Namun kini langkahnya berubah cepat dan tegas. Beliau harus melakukan sesuatu malam itu juga. Setelah meninggalkan tenda kecil itu, Umar bin Khattab berjalan cepat menuju pusat kota Madinah. Langkah beliau kini tidak lagi pelan. Wajahnya penuh kecemasan, seolah tangisan anak-anak tadi terus menghantui pikirannya. Malam semakin larut, jalanan Madinah tampak sunyi. Hanya suara langkah kaki Umar yang terdengar di tengah dinginnya malam gurun. Sesampainya di Baitul Mal, Umar segera masuk dan mengambil sendiri karung gandum, kurma, minyak, dan beberapa bahan makanan lainnya. Beliau tidak memerintahkan pelayan, tidak pula menyuruh bawahannya. Dengan tangannya sendiri, Umar mengangkat karung gandum besar ke pundaknya. Karung itu terlihat berat, namun Umar tetap memikulnya tanpa ragu. Salah seorang sahabat yang melihat kejadian itu segera berkata, Wahai Amirul Mukminin, "Biarkan aku saja yang membawanya." Namun Umar langsung menoleh dan menjawab dengan suara tegas, apakah engkau akan memikul dosa-dosaku di hari kiamat? Mendengar jawaban itu, sahabat tersebut terdiam. Umar kembali melangkah di tengah malam, memikul sendiri karung berat di pundaknya. Butiran pasir gurun bergesekan dengan sandal beliau, sementara napasnya mulai terdengar berat. Namun Umar tidak berhenti. Bagi beliau, beban gandum itu jauh lebih ringan dibanding pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Di sepanjang perjalanan, karung besar itu terus menekan pundaknya. Tetapi yang lebih berat di hati Umar adalah rasa takut jika ada rakyatnya yang tidur dalam keadaan lapar. Dari kejauhan terlihat cahaya api kecil dari tenda miskin itu masih menyala lemah di tengah gelapnya malam. Dan Umar terus berjalan menuju ke sana dengan langkah penuh kepedulian dan tanggung jawab. Setelah perjalanan panjang di tengah malam, Umar bin Khattab akhirnya tiba kembali di depan tenda kecil itu. Api kecil di depan tenda masih menyala lemah, sementara anak-anak di dalamnya mulai terdiam karena kelelahan dan lapar. Tanpa banyak bicara, Umar segera menurunkan karung gandum dari pundaknya. Beliau membuka karung itu perlahan, lalu mengeluarkan gandum, kurma, dan minyak. Sang ibu memandang Umar dengan heran. Ia tidak tahu bahwa lelaki sederhana yang datang membantunya itu adalah khalifah kaum muslimin. Umar kemudian berjongkok di depan api kecil. Dengan tangannya sendiri, beliau mulai menyiapkan makanan. Beliau menuangkan gandum ke dalam panci, lalu mengaduknya perlahan di atas api. Asap mulai naik ke udara malam, mengenai wajah dan janggut Umar. Namun beliau terus memasak tanpa mengeluh sedikit pun. Sesekali Umar meniup api kecil itu agar tetap menyala. Wajah beliau terlihat penuh kesungguhan, seolah beliau tidak ingin anak-anak itu menunggu lebih lama lagi. Salah seorang sahabat yang ikut bersamanya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan kami saja yang memasaknya." Namun Umar menjawab pelan, Aku ingin bertanggung jawab atas mereka malam ini. api terus menyala, sementara aroma makanan mulai memenuhi tenda kecil itu. Anak-anak yang tadi lemah perlahan mulai mendekat ke arah panci. Mata mereka mulai berbinar karena akhirnya ada makanan sungguhan yang akan mereka makan. Umar terus mengaduk makanan hingga matang. Asap hitam memenuhi wajah beliau, bahkan janggutnya terlihat terkena abu api. Namun Umar tidak peduli. Bagi beliau, tidak ada kehormatan yang lebih besar selain melayani rakyatnya sendiri. Malam itu, seorang khalifah besar duduk di atas pasir gurun, memasak makanan dengan tangannya sendiri demi anak-anak miskin yang kelaparan. Tak lama kemudian, makanan itu akhirnya matang. Aroma gandum hangat mulai memenuhi tenda kecil tersebut. Di tengah dinginnya malam gurun, kehangatan itu terasa seperti harapan yang kembali hidup. Umar bin Khattab perlahan menuangkan makanan ke dalam wadah kecil, lalu memberikannya kepada anak-anak yang sejak tadi menunggu dengan penuh harap. Anak-anak itu langsung memegang makanan tersebut dengan tangan kecil mereka yang gemetar karena lapar. Mereka mulai makan dengan lahap. Suara tangisan yang sejak tadi memenuhi malam perlahan mulai menghilang. Kini yang terdengar hanyalah suara kecil anak-anak yang sedang makan dan napas lega sang ibu yang tak mampu berkata-kata. Umar memperhatikan mereka dengan tenang dari dekat api kecil itu. Wajah beliau yang tadi dipenuhi kesedihan perlahan mulai berubah lega. Anak-anak kecil itu mulai tersenyum. Bahkan salah satu dari mereka terlihat tertawa kecil setelah perutnya mulai kenyang. Melihat itu, mata Umar kembali berkaca-kaca. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Sang ibu memandang Umar dengan penuh haru. Ia sama sekali tidak menyangka lelaki sederhana yang memasakkan makanan untuk keluarganya itu adalah pemimpin seluruh kaum muslimin. Umar tetap duduk di atas pasir dekat api kecil tersebut ya. Beliau tidak langsung pergi. Ia terus memperhatikan anak-anak itu makan hingga kenyang. Bahkan setelah mereka mulai mengantuk dan tertidur satu persatu, Umar masih tetap duduk di sana. Beliau ingin memastikan tidak ada lagi tangisan lapar malam itu. Api kecil terus menyala perlahan, menerangi wajah anak-anak yang kini tertidur dengan damai ya. Dan di tengah sunyinya malam Madinah, seorang khalifah besar tersenyum lega. Karena akhirnya rakyatnya bisa tidur dalam keadaan kenyang. Malam semakin larut dan udara gurih
gurun terasa semakin dingin. Namun Umar bin Khattab masih duduk di dekat api kecil di depan tenda itu. Beliau belum ingin pergi. Di hadapannya, anak-anak kecil yang tadi menangis kelaparan kini telah tertidur dengan damai. Wajah mereka terlihat tenang, berbeda jauh dengan beberapa jam sebelumnya. Tangisan telah berubah menjadi ketenangan. Umar memandangi mereka dalam diam. Sorot matanya penuh rasa syukur, namun juga dipenuhi ketakutan kepada Allah. Beliau tahu, malam ini Allah telah memperlihatkan kepadanya sebuah amanah yang sangat besar. Sebagai khalifah, bukan hanya keamanan dan kekuasaan yang harus dijaga, tetapi juga perut-perut rakyat yang lapar, air mata anak-anak kecil, dan penderitaan orang-orang miskin. Api kecil di depan tenda mulai mengecil perlahan. Cahayanya menerangi wajah Umar yang tampak lelah, namun penuh ketulusan. Beliau kemudian menundukkan kepala sambil beristighfar pelan. Astagfirullah. Suara itu lirih, namun penuh rasa takut dan penyesalan. Umar merasa dirinya belum menjadi pemimpin yang cukup baik. Beliau takut jika kelak di hari kiamat Allah akan menanyakan tentang rakyat yang pernah kelaparan di bawah kepemimpinannya. Malam itu tidak ada singgasana, tidak ada penjaga istana, dan tidak ada kemewahan seorang penguasa. Yang ada hanyalah seorang pemimpin besar yang duduk di atas pasir gurun, menjaga anak-anak miskin sampai mereka tertidur kenyang. Sebelum pergi, Umar kembali melihat ke arah tenda kecil itu. Wajah beliau perlahan tersenyum lega. Setidaknya malam ini tidak ada lagi tangisan lapar di kota Madinah. Masya Allah. Inilah Umar bin Khattab, seorang khalifah besar yang rela memikul gandum sendiri demi rakyatnya. Beliau takut jika ada satu saja rakyat yang lapar, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban darinya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah luar biasa ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua ke tanah suci Makkah dan Madinah menjalankan ibadah haji dan umroh. Barakallahu fikum.